Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Jadi di dalam modul 3.3 ini saya memperoleh tugas untuk menyelesaikan aksi nyatanya itu pada tahap alur baja. Di tahap yang pertama itu saya harus melakukan diskusi gitu ya dengan kepala sekolah terkait dengan ini ya Bapak. Jadi dari rapor pendidikan itu kan kita sudah mengetahui ya Bapak bahwa literasi di sekolah kita itu masih berwarna merah ya Bapak, termasuknya kategori rendah gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana Bapak untuk meningkatkan literasi di sekolah kita? Ya, salah satunya diantaranya kalau Bapak juga membuat program peningkatan literasi di sekolah, diantaranya itu satu pemanfaatan buku-buku yang ada di perpustakaan, yaitu dengan adanya setiap hari itu kita meluangkan waktu untuk anak-anak sekitar 15-20 menit itu adanya pojok baca. Jadi anak-anak oleh guru itu secara umum diarahkan ke perpustakaan atau di mana lah, atau anak-anak pinjam boleh di kelas dibaca, tapi tetap dengan pantauan guru-guru pengajar gitu. Karena yang namanya juga anak-anak kalau tanpa pantauan dari guru susah gitu ya. Juga adanya mereka itu antara panis dan reward itu, kalau misalnya mereka rajin kalau ada rewardnya ada berupa nilai dari bapak ibu guru, sehingga memancing anak-anak itu untuk lebih giat belajar membaca gitu ya. Itu diantaranya program-program itu juga otomatis dengan pemanfaatan buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan. Yes, jadi dengan memanfaatkan buku yang ada itu diharapkan dapat meningkatkan minat baca murid gitu ya Bapak. Nah, itu kan pada saat misalnya kita memang mengadakan buku itu secara berkala ya Bapak, ya bukunya itu banyak. Nah, misalnya nih ya Bapak, dilihat dari aspek yang sekolah kita miliki, itu kan ada Chromebook ya Bapak, kita memperoleh bantuan Chromebook sebanyak 15 unit. Nah, untuk program dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu berencana ingin memanfaatkan Chromebook untuk meningkatkan literasi digital dari murid-murid kita. Jadi karena misalnya sekarang kan kondisi perpusnya juga istilahnya mungkin kurang terawat gitu ya Bapak, terkait dengan pengadaan buku-bukunya juga. Itu menurut Bapak gimana? Bakal efektif atau tidak gitu? Tentu lebih bagus lagi, sebagaimana kita ketahui ya, untuk di zaman era ya, di zaman sekarang ini, bahwa segala sesuatu itu ada, sehingga kita mau buka Google, mau baca apakah itu buku digital segala macam, buku elektronik, ada semuanya. Nah, di sini tentunya juga kembali kepada sekolah. Jadi itu sekolah itu harus siap juga, alhamdulillah juga kita ada ya, itu menyiapkan atau memperkuat jaringan internet. Karena otomatis dengan membuka Chromebook, otomatis kan bisa mengakses ya. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mohon waktunya ya. Jadi saya itu sekarang berada pada modul 3 terkait dengan pengelolaan program yang dilakukan pada murid. Nah, ini juga berkaitan dengan rapor pendidikan di sekolah saya. Angka literasinya itu masih rendah ya Bapak Ibu, jadi masih merah gitu angka literasinya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengambil pelajaran gitu ya dari apa yang sudah diterapkan di SMP 1 Sumadadi, karena saya melihat di rapor pendidikannya itu literasinya sudah bagus gitu. Jadi kira-kira upaya apa sih yang dilakukan sekolah gitu ya untuk dapat meningkatkan literasi murid-murid di SMP Negeri 1 Purwodadi, sehingga rapor pendidikan terkait dengan literasi itu bisa menghijau gitu, sudah baik gitu. Mungkin ada beberapa hal yang bisa
seluruh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi setiap minggunya kita link bisa dari mulai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, guru-guru itu bertanggung jawab setiap hari Kamis itu mencari satu literasi untuk anak-anak berupa artikel yang sedang populer pada minggu itu. Nah, anak nanti dituntut untuk membaca. Setelah membaca nanti kita bisa anak disuruh bercerita kembali, bisa juga menuliskan hipotesisnya itu ya. Diharapkan dari sana anak selain kebiasaan membaca juga dilanjutkan dengan menambah wawasan ya. Alhamdulillah mungkin itu bisa terjadi dari hasil assessment nasional seperti apa bentuk soalnya bisa ditunjuk. Ada yang lain dari ibu yang ada mata pelajaran belajar kita kan bahasa Indonesia ya, menggunakan prompting itu dimanfaatkan untuk membuat iklan atau slogan atau poster. Kan di prompting itu ada berbagai macam aplikasi, di antaranya ada Canva itu dimanfaatkan untuk siswa itu bisa juga ada literasi di sana. Selain memperhatikan bagaimana untuk membuat juga di kebiasaan juga tidak hanya bahasa Indonesia ya Bu, artikelnya kalau misalnya bulan ini bahasa Indonesia, bulan depan kalau misalnya bagian bahasa Inggris juga ini artikelnya bahasa Inggris gitu. Jadi siswa itu literasinya tidak hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, juga bahasa Sunda. Jadi artikelnya berbeda-beda, tidak hanya oh ya, juga kita gimana kalau bahasa Sunda? Ya, bersama. Jadi pada intinya di samping meningkatkan literasi itu dengan kegiatan kebiasaan, tapi juga memanfaatkan teknologi ya. Anak-anak juga kan dibiasakan bisa mengumpulkan kebiasaan berawal dari rasa ingin tahu itu bisa ini dari kalau untuk memerhatikan itu gimana? Sebenarnya saat diintegrasikan dengan literasi kan itu kan biasanya sepaket ya Bu. Mungkin misalnya dalam Lina dalam pelajaran matematika itu seperti apa terkait dengan memerhati yang dikaitkan dengan literasinya? Ya paling yang pertama anak pasti suruh yang pertama literasi dari membaca dulu ya. Nanti satu-satu anak itu harus mengemukakan pendapatnya. Biasanya tuh anak tuh sulitnya itu dalam membaca diagram, dalam membaca skema. Nah di situ biasanya dalam pembelajaran itu anak berkumpul membuat kelompok, satu kelompok baca diagram, baca skema, baca grafik. Nah dari situ nanti ada satu murid yang akan menonjol. Biasanya ada yang pinter lah salah satunya gitu. Nanti akan memberitahu ke teman-teman yang lain dan nanti dipresentasikan ke depan. Dari situ alhamdulillah sih walaupun tidak semua bisa, tapi ada salah satu anak yang muncul. Ya, beberapa anak yang muncul jadi menularkan ke yang lain. Jadi mentoring sebaya juga efektif ya. Kita memanfaatkan teknologi karena kita juga kan memperoleh bantuan seperti Chromebook, terus juga kita kan punya laptop kita juga yang sehingga Kalau pemanfaatannya sendiri ya Bu, kalau di TIK itu sudah cukup maksimal gitu, karena kan setiap pelajaran anak-anak pasti diminta untuk datang ke les gitu, untuk mengoperasikan komputer, karena seperti yang kita tahu sekarang IT kan sangat dibutuhkan.
untuk guru-guru itu kita mengadakan juga pemanfaatan teknologinya seperti membuat mobil digital seperti itu. Semua di sini ya alhamdulillah gitu ya menjadi bagian dari SMP 1 2. Jadi bisa menjadi bahan agar tapi bisa saya adopsi gitu ya upaya-upaya yang dilakukan sehingga nanti literasi di sekolah saya di SMP Negeri 1 Saranjaya pun bisa maksimal gitu ya, bisa meningkat gitu. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila